Akibat tawuran, oknum guru dan siswa nyaris ribut dengan warga. Dalami dugaan korupsi akuisisi saham PT Bukit Asam digeledah Kejati, Sumatera Selatan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Mita Andani, inilah Borgol selengkapnya. Oknum guru dan siswa nyaris ribut dengan warga. Kejadian ini dilatar belakangi aksi tawuran pelajar. Warga marah karena oknum guru dan siswa memaksa akan mengambil siswa yang meminta perlindungan di rumah ketua RT. Tawuran antar pelajar ini terjadi di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni, Palembang. Warga sekitar dan para pedagang berusaha melerai keributan siswa dari dua sekolah. Warga berusaha menyelamatkan salah satu siswa yang sudah terkepung. Namun para musuh yang jumlahnya lebih banyak dibantu gurunya berusaha membawa siswa tersebut ke sekolahnya. Pelajar yang mengenakan pakaian praktek merah biru terlihat terus berusaha mengancam warga. Belum diketahui penyebab pasti tawuran ini, namun warga sekitar dibuat resah oleh ulah para siswa tawuran. Kejadian berlanjut saat beberapa siswa yang sembunyi di rumah warga disweeping pihak sekolah musuh. Warga kembali mempertahankan siswa yang akan diambil karena kondisinya luka sobek di bagian kaki. Keributan pun kembali terjadi termasuk di kediaman ketua RT setempat. Warga kembali bersih tegang dengan pihak guru dan keamanan sekolah sewaktu akan mengambil siswa dari sekolah lain. Iqbal yang terluka saat kejadian tawuran mengaku tidak mengetahui secara pasti kejadian. Iya, di babit naik batu, jadi aku turun ambil batu. Jadi aku pas nyok kaminan aku langsung lagi tumburin motor ngebutnya. Jadi luka ini jatuh? Iya, jatuh kenapa motor. Di tumburin Iya, dia pakai motor. Iya, aku lagi belakang tumburin motor. Terus lari kemana nih adik tadi? Lari ke sini. Iya. Masuk ke dalam rumah ini. Ketua RT 53 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Agus berharap tawuran antar pelajar ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau urusan yang anak tawuran itu tadi, menurut aku kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tapi tidak seperti PGRI yang bertindak brutal. Sudah diamankan ketua RT, masih saja gurunya berlaku brutal. Maka dari itu saya sebagai ketua RT sangat tidak senang. Tawuran disertai keributan warga dan pihak sekolah berhenti setelah kepolisian dari Polsek Kalidoni tiba di lokasi kejadian. Polisi mengamankan beberapa siswa dari kedua sekolah serta sepeda motor. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pejabat Inspektorat Pemkab Oku Selatan digerebek berduaan di dalam kamar hotel dengan perempuan yang merupakan ASN Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Penggerebekan ini dilakukan oleh suami yang curiga dengan gerak-gerik istrinya selama ini. Seorang pejabat Inspektorat Pemkab Oku Selatan berinisial MR 44 tahun digerebek saat sedang berduaan di dalam kamar bersama pasangan selingkuhannya ASN di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan di hotel yang berada di kawasan Jakabaring, Palembang beberapa waktu lalu. Penggerebekan ini dilakukan oleh sang suami bersama anggota kepolisian yang curiga dengan gerak-gerik istrinya selama ini memiliki perubahan tingkah laku karena diduga kuat telah berselingkuh dengan pria idaman lain. Setelah penggerebekan, keduanya dibawa ke Polres Banyuasin atas laporan sang suami terkait dugaan kasus perselingkuhan. Melalui kuasa hukum, keluarga sang suami menginginkan pelaku tetap diproses hukum. Paham ya, soalnya kan keterangan saksi tadi, karena tertutup ya kita, pada intinya saksi itu menyaksikan waktu penggerebekan. Kasus dugaan perselingkuhan ini telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 2 Pangkalan Balai Banyuasin, memasuki agenda pemeriksaan saksi secara tertutup. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Hendak pergi bekerja, seorang wanita pegawai stasiun LRT jadi korban begal di dekat Mapolrestabes Palembang, Jalan Haji Bastari, Jakabaring. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di sekujur tubuh. Fitri Andayani, warga Pelaju Darat Palembang, hanya bisa terbaring lemas di kamarnya dengan sejumlah luka di sekujur tubuh usai terjatuh dari motor dan sempat terseret di aspal setelah pelaku begal menendang sepeda motornya. Menurut keterangan korban, kejadian tersebut terjadi di dekat Mapolrestabes Palembang, di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring. Saat itu korban hendak pergi bekerja pagi hari dan dihadang 3 orang lelaki dengan membawa senjata tajam. Tahu enggak jauh dari kejaksaan maju lagi, Pak. Kejaksaan? Ada yang rumah rumah Duo itu kan. Nah, maju dikit. Kamu tuh Kita buntut. Langsung ya, terus diterajang aja motor. oh langsung nerajang. Berapa pelakunya, Yuk? Salah 3. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 1 buah ponsel dan sepeda motor yang dibawa kabur pelaku begal. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mobil operasional Bank BNI hangus terbakar saat parkir. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana api yang dan kami kepulan dapatkan asap di membumbung Jakarta? dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satu unit mobil minibus milik salah satu bank di Palembang ludes terbakar di halaman parkir bank yang ada di Jenderal Sudirman. Dari kebakaran tersebut sempat terdengar suara ledakan. Video amatir milik warga ini merekam sebuah minibus PG 1599QM ludes terbakar di halaman parkir bank di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang Minggu kemarin. Security bank yang melihat mobil operasional bank yang terbakar berusaha memadamkan api namun belum dapat dipadamkan. Api akhirnya baru dapat dipadamkan setelah satu unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Salah satu security bank, Ferdiansyah, menyatakan dirinya kaget mendengar suara ledakan di samping tangki minyak di sebelah kanan dan mengeluarkan api hingga membakar mobil operasional milik bank yang biasa terparkir di tempat tersebut. Sementara mobil tersebut dalam keadaan mati, tidak digunakan selama 1 hari ini. Posisi mobil seperti itu. Dari shift kami malam, mobil tidak dihidupkan, tidak dijalankan, tetap di situ. Sudah semalaman berarti mobil di sini ya? Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk olah kejadian perkara. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan satu unit mobil operasional bank ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diiming-imingi mendapat nilai bagus, seorang siswi sekolah dasar di Musi Banyuasin disetubuhi gurunya sendiri hingga berulang kali. Selain berprofesi sebagai seorang guru, tersangka juga seorang konten kreator terkenal di Musi Banyuasin. Dunia pendidikan di Musi Banyuasin tercoreng akibat ulah salah satu oknum guru honor berinisial DS yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak didiknya. Korban mendapat perlakuan tak senonoh berulang kali dari oknum guru tersebut. Aksi bejat oknum guru ini pun terungkap setelah salah satu keluarga korban melihat pelaku sedang melancarkan aksinya. Tak terima dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap keponakannya, pihak keluarga pun melapor ke pihak kepolisian. Pelaku yang juga seorang konten kreator terkenal di Musi Banyuasin ini pun diringkus polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kronologisnya, si anak ini kan pelajar SD dan gurunya mungkin karena diiming-imingi untuk dapat nilai bagus dan bisa masuk ke sekolah favorit sehingga dibujuk anak ini nurut apa yang jadi kemauan sang guru tadi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir sabu di Ogan Komering Ilir terancam hukuman mati kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 4,3 kg. Ironisnya, kurir ini hanya mendapat upah Rp800.000. Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir menangkap seorang kurir narkoba jenis sabu di Jalan Raya Terusan Menang, Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Yopi, warga desa Batu Ampar ini kedapatan membawa sabu seberat 4,3 kg yang dikemas di dalam tas. Penangkapan kurir sabu ini berdasarkan informasi dari masyarakat jika ada pengiriman sabu dalam jumlah besar dari Palembang menuju Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan sepeda motor. Pengakuan tersangka jika barang haram tersebut milik seorang pria berinisial CM. Pada saat dilakukan penindakan, yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4,3 kg atau 4.300 gram. Tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai pasal 114 dan 112 KUHP tentang narkotika. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Dalam dugaan korupsi akuisisi saham, PT Bukit Asam digeledah Kejati, Sumatera Selatan. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini di Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan geledah kantor PT Bukit Asam Tanjung Enim dan kantor anak perusahaan yakni PT Satria Bahana Sarana. Sejumlah dokumen turut disita. Penggeledahan ini terkait pidana korupsi akuisisi saham dalam pengembangan usaha PT Bukit Asam. Perusahaan tambang raksasa PT Bukit Asam Tanjung Enim digeledah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam ini dalam rangka mencari alat bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham perusahaan pertambangan dalam pengembangan usaha milik PT Bukit Asam. Selain itu, penyidik Kejati Sumatera Selatan juga melakukan penggeledahan di kantor PT Satria Bahana Sarana yang merupakan anak perusahaan dari PT Bukit Asam. Dari penggeledahan di kedua perusahaan tersebut, sejumlah dokumen penting disita pihak kejaksaan untuk melengkapi proses penyidikan. Karena sudah kita sampaikan bahwa penyidik Tipikor Kejati Sumsel kan melakukan penyidikan di BUMN pertambangan. Jadi hari ini dalam rangka proses penyidikan itu kita mencari dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk pembuktian itu. Penggeledahan dilakukan sebagai pengembangan pemeriksaan 5 saksi yaitu ZF, DB, SI, dan 2 mantan dirut ADP serta ML terkait dugaan korupsi akuisisi saham di tahun 2016 lalu. Dari Muara Enim, Edwin Syashatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku mucikari. Penangkapan kedua pelaku saat mengantarkan 2 korbannya yang masih di bawah umur ke pria hidung belang yang merupakan anggota polisi yang menyamar. Sepasang kekasih Dery dan Laila diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang Minggu kemarin. Kedua sejoli ini ditangkap di sebuah kosan Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Keduanya telah melakukan perdagangan anak di bawah umur kepada lelaki hidung belang yang memesannya melalui media sosial. Petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat bergerak cepat menangkap pelaku dengan cara menyamar sebagai lelaki hidung belang yang memesan wanita melalui online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku hanya mendapatkan imbalan Rp100.000 dari Rp600.000 uang jasa 1 kali kencan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan uang dan ponsel yang biasa digunakan pelaku dalam menawarkan jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinza menyatakan pihaknya masih memeriksa kedua pelaku untuk mengungkap jaringan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Ketika kami mendapatkan informasi tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan ulang. Lalu kami melakukan penangkapan dan benar 2 korban kita amankan, kita evakuasi, dan 2 pelaku, 1 laki-laki, 1 perempuan, kami berhasil melakukan upaya paksa penangkapan.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Mita Andani, sampai jumpa. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Puting beliung terjang 27 rumah dan sawah. Nenek lansia dambakan rumah layak. Pedagang tanaman hias meraih rupiah dari bonsai kelapa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui Aju Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, berikut Aju Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, intensitas hujan yang cukup deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan 27 rumah di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyu-Asin mengalami kerusakan. Bahkan ada 2 rumah yang roboh rata dengan tanah. Bencana angin puting beliung pada Senin malam lalu menerjang puluhan pemukiman warga dan persawahan, mengakibatkan kerusakan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyu-Asin. Kerusakan rumah terparah terjadi di Desa Sidoarjo, yakni 17 rumah, sedangkan Desa Saleh Agung 3 rumah, Desa Solok Batu 5 rumah, Desa Saleh Mulia 1 rumah, dan Desa Upang 1 rumah. Tidak hanya rumah, padi siap panen di persawahan juga turut menjadi korban. Diperkirakan sekitar 4 hektar sawah rusak akibat hantaman angin puting beliung. Pemerintah Kabupaten Banyu-Asin telah menyiapkan posko bencana dan menggalang dana bantuan dari berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa bencana. Anginnya kan jam 12, goyang kayak ini. Sudah miring. Roboh. Oh, roboh. TV sampai mentah. Jadi sekarang tinggalnya gimana? Tempat mbah. Dulu, hujan dulu tuh kita langsung keluar. Langsung angin. Terus, pas lihat udah angin itu, rumah bapak Langsung roboh yang belakang. Bapak saat itu di rumah hati-hati. Oh, kebenaran tidak. Bencana alam ini membuat 2 warga Desa Sidoarjo, Turatun dan Hoirudin untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua maupun saudaranya. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati Banyu-Asin Askolani meninjau serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam angin puting beliung. Bupati juga menggalang dana untuk membangun kembali 2 rumah warga yang roboh. Di sekitar wilayah Kecamatan Air Salek. Bupati Banyu-Asin Askolani bergerak cepat memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga, serta menyiapkan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. Askolani mendatangi dan memberikan semangat kepada warga yang terdampak bencana. Ia memberikan arahan untuk mengantisipasi adanya bencana susulan agar warga terus waspada terhadap bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Bupati juga menggalang dana langsung dari para kepala dinas yang turut hadir menemui warga dan berhasil mengumpulkan dana untuk membangun kembali 2 rumah warga yang roboh milik Turatun dan Hoirudin. Kita datang ke sini selain bersilaturahim, kita memberikan bantuan darurat dan juga kita ingin memastikan terhadap warga kita yang terkena musibah ini. Yang pertama kaitan dengan kesehatan mereka, ada korban jiwa atau tidak, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat kita, bagaimana psikologis mereka. Yang kedua, kita ingin memastikan tempat tinggal mereka karena ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan juga ada kerusakan di Bajar. Bupati juga ingin memastikan tempat tinggal, kesehatan, dan keselamatan para warga korban bencana. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki rumah tidak layak huni, Ningsi, warga Desa Upang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu-Asin, sangat berharap rumahnya direnovasi agar nyaman ditempati bersama keluarga tanpa rasa khawatir. Rumah warisan orang tua yang ditempati Ningsih mengalami kerusakan di mana-mana. Dinding kayu tua terlihat rapuh serta atap nipah yang kering dan rawan terbakar.
Bagian dinding yang jebol ditutup menggunakan terpal karena tidak ada biaya untuk membeli papan kayu yang baru. Ningsi wanita lansia yang tidak memiliki penghasilan dan hanya tinggal sendiri tanpa bekerja. Bagian dalam rumah juga nampak sangat tidak nyaman dengan lantai tanah lembab berlapis alas plastik dengan penerangan listrik subsidi warga. Sementara bagian dapur rumah ini juga sangat memprihatinkan, bahkan perabotan untuk memasak berasal dari sumbangan anak dan warga. Kedua anak Ningsi yang telah menikah juga tidak dapat berbuat banyak karena juga berada di bawah garis kemiskinan. Kepengen ada renovasi? Kepengen, aku nak dah. Malak tilung tanah. Dah lama, anak 15 tahun. Dari betiang. Ningsi sangat berharap bantuan pemerintah atau para dermawan untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya agar nyaman ditempati tanpa rasa khawatir, terutama bila turun hujan. Dari Banjuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gubernur tinjau progres tol Indra Prabu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi alam. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan peninjauan secara langsung proyek Jalan Tol Indralaya Ogan Ilir Prabu Mulih. Jalan tol ini ditargetkan dapat digunakan pemudik saat Lebaran tahun ini. Untuk memastikan pekerjaan proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih, Indra Prabu, berjalan sesuai dengan rencana, Gubernur Sumsel Herman Deru Jumat 14 Januari 2023 melakukan peninjauan proyek jalan tol tersebut. Gubernur Sumsel memeriksa sejumlah titik pengerjaan, didampingi pihak Hutama Karya selaku pelaksana proyek, dimulai dari ruas tol Indra Prabu kilometer 17, rest area, dan tinjauan lapangan. Gubernur Sumsel tiba di pintu gerbang tol Indra Prabu di Desa Karangan, Kecamatan Rambak, Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih, sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Herman Deru mengatakan progres proyek Jalan Tol Indra Prabu sejauh ini mencapai 89% dan dipastikan dapat dipakai saat mudik Lebaran tahun 2023 ini. Selama masa uji coba, Tol Indra Prabu akan digratiskan. Lebaran sudah pacak digunakan lah. Tadi pihak akan menyampaikan, tapi mungkin soft launching ya, tunggu waktunya Presiden. Okay. Belum berbayar ya Pak ya? Ya biasanya Presiden memberikan kesempatan dengan free. Kemajuan yang di tol Sleman juga. Ya akan dikaji lah, itu nama interchange satu itu nggak murah. Satu interchange itu investasinya lebih kurang 500 miliar. Jadi saya dapat laporan waktu paparannya Palembang betul. Dalam tinjauan ini, pandangan Herman Deru sempat teralihkan dengan keberadaan sekumpulan kerbau. Herman Deru pun meminta pihak Hutama Karya untuk membuatkan terowongan hewan di bagian bawah jalan tol jika memungkinkan. Dari Prabu Mulih, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran Pasar Cinde beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi Pasar Cinde sebagai pasar tradisional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali hadir mengunjungi pedagang Pasar Cinde pasca kebakaran Pasar Cinde beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Disediakan 31 kios bagi para pedagang yang terdampak kebakaran. Sebelumnya, para pedagang korban kebakaran telah mendapat bantuan modal dari Pemprov Sumatera Selatan dengan nilai total Rp391 juta. Proyek revitalisasi Pasar Cinde direncanakan tetap berlanjut dengan APBD tahun 2023. Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi awal Pasar Cinde sebagai pasar tradisional yang akan mengakomodasi para pedagang pasar. Lapak semi permanen di Pasar Cinde dihuni pedagang sejak 2018 silam saat dimulainya proyek revitalisasi. Namun proyek tersebut terhenti karena masalah pendanaan yang dialami pihak pengembang. Saya ingin ini menjadi pasar tradisional modern yang menghormati pedagangnya, menghormati pembelinya. Tapi ini dalam proses karena lahannya ini menjadi nama pihak ketiga. Tadi dijelaskan Pak Gub tidak ada hotel, tidak ada. Beda, memang pure pasar tradisional. Modern. Kapan mulai pembangunan itu? Tunggu selesai pencabutan sertifikat. Dengan makna itu gimana Pak? Ya itulah sertifikat itu nama dia. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan itu masih di pihak ketiga ya. Jadi mungkin secepatnya doain aja Pak Gubernur. Kalau harapan dari pedagang gimana Kak soal rencana revitalisasi secara umum? Ya harapan pedagang di sini tetap jadi pasar sini pasar tradisional. Tidak ada di bangun apartemen, hotel dan lain-lain. Tetap menjadi ikon seperti dulu lagi. Yang pasti agak sedikit sepi lah pasti jangan banyak yang keluar dari dalam pindah tempat lain. Ya, langkah-langkah. Saat ini lahan proyek tampak terbengkalai menyisakan bekas bangunan lama dan tumpukan tiang pancang yang tertutup semak belukar. Pemprov Sumsel tengah mengupayakan pencabutan hak guna bangunan dari pihak pengembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pembukaan stand Jumat berbagi yang digelar Wakil Wali Kota Palembang di tiap masjid tersebar di 18 kecamatan disambut antusias warga Kota Palembang. Terbukti dalam hitungan menit, paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jemaah.
Sebagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk saling berbagi serta bahu-membahu dalam kegiatan sosial, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menggelar kegiatan rutin Jumat berbagi di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bagaimana tidak, dalam hitungan menit paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jamaah. Wawako Fitrianti Agustinda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyisihkan sedikit rezeki dan saling berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Rp1 mungkin tak berarti bagi kita, akan tetapi sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Kita melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi bekerja sama dengan FKMT, Forum Majlis Taklim Kota Palembang, dan kali ini kita berada di Kecamatan IT1 ya, tepatnya di Masjid Nurul Iman, Nurul Huda, dan kita memang sengaja menyelenggarakan Jumat Berbagi, jadi ada sekitar 1.500 makanan yang siap saji yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang di sekitar wilayah ini, dan juga ada beberapa aktivitas seperti pelayanan kesehatan, pelayanan catatan sipil. Wawako juga menggelar pengobatan gratis dan juga donor darah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai pedagang tanaman hias raih rupiah dari bonsai kelapa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, delegasi Federation International Football Association atau FIFA melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sabtu siang untuk melihat progres pembangunan stadion yang telah dilakukan berdasarkan poin-poin catatan pada kunjungan FIFA sebelumnya. Pihak pengelola stadion yakni Jakabaring Sport City mengaku progres pembangunan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sudah berjalan sesuai rencana dan memenuhi catatan-catatan FIFA seperti pekerjaan rumput, pembuatan Royal Box bagi tamu VVIP, serta pembuatan tangga untuk langsung menuju tribun utama yang semuanya telah selesai dilakukan. Dalam kunjungannya di Palembang, delegasi FIFA yang diwakili oleh Christian Smolzer, Sunny Kohli, dan Ross McLean didampingi juga oleh tim dari Kemenpora, Kemen PUPR, dan PSSI. Kunjungan tim FIFA ini tidak hanya melihat persiapan dari sisi pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung, tetapi juga dari sisi keamanan stadion. Progres perampungan sudah di angka 85%, di mana masih menunggu bantuan lampu dan revitalisasi di sekeliling stadion dari Kemen PUPR. Baik, nanti juga akan ada penambahan lagi untuk rumput kita akan dari pusat juga untuk ada di stitching ya namanya ya, untuk khusus di stadion ya. Untuk standar kita sebagai untuk under 20 ini ya untuk Piala Dunia. Lighting kita progres di bulan depan inilah udah clear semuanya untuk lighting ya. Delegasi FIFA selain mengunjungi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, sebelumnya juga telah melakukan inspeksi ke beberapa stadion lain di Indonesia yang ditunjuk sebagai stadion penyelenggara. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual tanaman hias asal Palembang mampu meraup omset jutaan rupiah dari hasil penjualan tanaman bonsai jenis kelapa. Tanaman bonsai kelapa ini sangat banyak diburu oleh masyarakat karena bentuk batang pohon yang unik dan cantik. Berikut liputannya untuk Anda. Rozak, salah satu pelaku usaha penjual tanaman hias warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, menggeluti menjual tanaman hias jenis bonsai kelapa sejak 4 tahun terakhir. Awalnya, ia memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah berukuran seluas 30 x 60 meter persegi untuk dijadikan lahan tanaman hias jenis kelapa gading bernilai ekonomis. Di antara jenis tanaman bonsai kelapa, ia juga menanam jenis bonsai lainnya seperti bonsai Kamboja, bonsai anting putri, dan asap londo atau disebut bunga putri salju. Bahkan ada juga bonsai berbentuk buah terong dan jeruk manis yang sering diincar para pembeli. Untuk harga, satu buah bonsai kelapa bervariasi mulai dari 150.000 hingga puluhan juta. Sedangkan untuk jenis tanaman bonsai Kamboja dibanderol 100 hingga 300.000 rupiah, tergantung dari ukuran dan tingkat keunikan akar yang dibentuk. Kalau bonsai cak kelapa ini kesulitannya ini apa beset-besetnya ini. Macam-macam dibeset kan istilahnya. Di antara ini apa pelepahnya ini kan ada kulit ininya. Nah itu kadang tuh kelewatan itu galak. Ini mati dia. Jual ke mana biasanya?
Kadang lewat Facebook atau dia kita pajang di pinggir jalan besar. Kalau bonsai kelapa ini kalau dulunya sampai 600-700-an. Kalau sekarang cuma 150 deh. Seneng banget nengoknya, nyaman, bagus, seninya. Berapa kita beli tadi kak? 200.000 lah bonsai kelapa. Caranya untuk apa bonsai juga? Untuk hiasan di rumah. Bagi penghobi baru pertama kali mencoba merawat tanaman bonsai, diharapkan penuh kesabaran dalam membentuk daun kelapa yang diinginkan. Jika kita tidak berhati-hati dalam pemotongan, tanaman ini dapat rusak bahkan menimbulkan kematian. Dari Palembang, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.